Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan pernyataan dari perkumpulan honorer K2 terkait dengan kebijakan Pemda di dalam mengangkat tenaga honorer menjadi P3K pada tahun ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahirudin Anto, menyebutkan bahwa saat ini pemerintah pusat sudah menunjukkan keberpihakannya kepada para tenaga honorer. Keberpihakan tersebut membuat para honorer K2 khususnya merasa bersemangat lagi untuk berjuang mendapatkan status aparatur sipil negara. Honorer lulusan SD SMP tahun ini bisa diangkat P3K 2024 jika pemerintah daerah punya komitmen yang kuat mendukung dan menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat. Diketahui bersama bahwa pengangkatan honorer tahun 2023 dan 2022 honorer dengan lulusan SD dan SMP itu sangat sedikit sekali diangkat menjadi P3K oleh karena memang tidak ada usulan dari pemerintah daerah. Olehnya itu, Ketua Perkumpulan Honorer K2 ini menilai penuntasan tenaga honorer hingga Desember tahun 2024 yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjadi ujian terbesar dari pemerintah daerah. Apakah mereka benar-benar serius menuntaskan atau malah menjadikan honorer sebagai alat politik 5 tahunan? Jika serius, maka Pemda tentunya akan mengangkat seluruh honorernya menjadi ASN P3K. Sebaliknya, jika memang menjadi tujuan politik, maka keberadaan honorer ini akan dipelihara. Rekan-rekan sekalian, ia mencontohkan masalah honorer K2 hingga saat ini belum tuntas. Honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dengan memprioritaskan pengangkatan sebagai ASN P3K. Tenaga honorer K2 mengabdi instansi pemerintah sejak Januari 2005 sampai saat ini, sehingga ia menilai para tenaga honorer K2 ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Diketahui bersama bahwa untuk honorer K2 sendiri sebenarnya itu sudah mendapatkan afirmasi yang istimewa dari pemerintah di seleksi honorer menjadi P3K tahun 2023. Para honorer K2 ini mendapatkan afirmasi prioritas di dalam penentuan kelulusan meskipun ia mendapatkan nilai yang rendah pada saat pelaksanaan seleksi atau tes SKD. Akan tetapi oleh karena adanya afirmasi honorer K2 sehingga ia tetap diprioritaskan untuk lulus di dalam seleksi P3K pada tahun 2023. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentu semuanya tergantung dari formasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah, apakah bisa mengcover atau mengakomodir para tenaga honorer K2 yang ada di instansi daerah masing-masing. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa sebenarnya untuk seleksi P3K 2024 ini menjadi ujian terbesar dan tentunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga menjadi ujian terbesar dari pemerintah daerah, apakah bisa memperhatikan para tenaga honorernya ataukah hanya dijadikan sebagai bahan politik 5 tahunan. Demikian rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia ini? Apakah rekan-rekan sepakat bahwa memang Pemda nasib honorer K2 itu sangat tergantung dari keseriusan pemerintah daerah? Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.